Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi tentang distribusi frekuensi. Distribusi atau sebaran frekuensi adalah daftar yang membuat data berkelompok. Susunan data yang digunakan pada distribusi frekuensi adalah menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Kemudian kita akan membahas bagian-bagian distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas-kelas. Kelas adalah kelompok nilai data atau variabel berbentuk A sampai B. Contohnya 50 sampai 59. Yang kedua ada tepi kelas. Tepi kelas dibagi dua, yaitu tepi bawah kelas yang dapat dicari dengan cara batas bawah kelas dikurang 0,5 dan tepi atas kelas yang dapat dicari dengan cara menambahkan antara batas atas kelas ditambah 0,5. Kemudian bagaimana cara mencari batas kelas? Batas kelas bawah dicari dengan cara ujung bawah dikurangi setengah satuan pengukuran. Dan batas kelas atas dicari dengan cara ujung atas dikurangi setengah satuan pengukuran. Cara mengetahui satuan pengukuran terkecil ini adalah, misal, terdapat data 80, 81, 82. Satuan pengukuran terkecil dari data ini adalah 1. Lain halnya kalau datanya seperti ini. 80,1, 81,1, dan 82,2. Maka satuan pengukuran terkecilnya adalah 0,1. Baiklah, kita lanjut. Panjang kelas. Panjang kelas dapat dicari dengan mengurangi batas atas dengan batas bawah. Kemudian yang kelima ada titik tengah kelas. Titik tengah kelas yaitu nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Rumusnya setengah dikali batas atas kelas ditambah batas bawah kelas. Kemudian yang keenam ada frekuensi. Frekuensi maksudnya adalah frekuensi banyak data pada setiap kelas. Kemudian ada jangkauan. Rumus jangkauan adalah data terbesar dikurang data terkecil. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam soal. Jika Anda menemui soal seperti ini yang belum tersusun rapi, Anda wajib pertama-tama mengurutkannya dari yang terkecil ke yang terbesar dulu. Ini dimaksudkan untuk memudahkan Anda ketika akan menghitung frekuensinya. Oke, untuk menentukan tabel distribusi frekuensi, yang pertama-tama harus dicari itu adalah banyak kelas. Cara menentukan banyak kelas itu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N di sini itu adalah banyaknya data yang diberikan. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N-nya itu 30, karena di sini datanya ada 30. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 30 itu 1,477. K sama dengan 1 ditambah 4,874. K sama dengan 5,874. Atau dibulatkan jadi 6 kelas. Kemudian yang kedua adalah kita harus menentukan panjang kelas atau intervalnya. Interval dicari dengan rumus jangkauan dibagi banyak kelas. Tadi sudah disebutkan jangkauan rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesarnya 98 dikurang nilai terkecil 40. Dibagi banyak kelas. Banyak kelasnya tadi berapa?
5,874. Kita menggunakan yang belum dibulatkan. Kita bagi menghasilkan 9,87. Jadi intervalnya adalah 10. Kita bulatkan ya. Setelah mengetahui banyak kelasnya dan interval, kita bisa membuat kelas-kelasnya 40 sampai 49. Mulai dari data terkecil, kemudian intervalnya 10. Cara menghitung berapa interval itu kan intervalnya 10. Jadi dimulai dari 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Nah, frekuensinya intervalnya itu adalah 10. Lanjut juga begitu juga sampai kelasnya ada 6. Kemudian setelah menentukan kelas, menentukan frekuensinya. Berapa banyak data yang di rentang 40 sampai 49. Kita lihat sebelumnya. Dari 40 ke 49. 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti kita tulis 4 di sini frekuensi. Sama juga berlaku untuk kelas-kelas yang lain. Oke, lanjut. Kita menentukan rata-rata atau mean. Untuk menentukan rata-rata atau mean, kita perlu mengetahui nilai tengah kelas per kelas. Jadi, untuk mengetahui nilai tengah per kelas, itu rumusnya tadi, batas atas ditambah batas bawah kelas dibagi 2. Jadi 40 ditambah 49 dibagi 2. Hasilnya 44,5. Sama juga yang ini 59 ditambah 50 dibagi 2. Hasilnya 54,5. Begitu seterusnya. Nah, setelah semua XI-nya sudah ketemu, lanjut ke sini. Mencari FI dikali XI. FI-nya itu yang untuk kelas 40 sampai 49 ada 4 dan XI-nya 44,5. Langsung dikali 4 dikali 44,5 hasilnya 178. Kelas 50 sampai 59 frekuensi FI-nya ada 6, kemudian nilai tengahnya 54,5 dikali hasilnya 327. Seterusnya sampai ke kelas 90 sampai 99. Kemudian kita jumlahkan sigma FI dikali XI sama dengan 1975, kemudian sigma frekuensinya sama dengan 30. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus rata-rata. Rumus rata-rata itu sigma F1 FI dikali XI dibagi sigma F1. Maaf, sigma FI sama dengan, ini kan sudah diketahui, tinggal kita masukin 1975 dibagi 30. Hasilnya rata-ratanya adalah 65,83. Oke, next. Menentukan nilai tengah atau median. Untuk menentukan nilai tengah atau median, rumusnya itu titik bawah ditambah N per 2 per frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median. Nah, pertama-tama kita harus mencari letak mediannya. Letak mediannya itu ada di kelas berapa? Caranya, N dibagi 2. N tadi itu jumlah datanya ya, ada berapa? Jumlah datanya tadi ada 30, kita bagi 2 sama dengan 15. Berarti letak median ada di data ke-15. Data ke-15 di sini berapa? Kita lihat 4 ditambah 6, 10. Masih 10, kita tambah 10, 20. Nah, berarti data median ada di kelas 60 sampai 69. Lanjut masukkan ke rumus. Titik
tepi bawah dari kelas 60 sampai 69 itu 59,5 ditambah N bagi 2-nya berapa tadi? 15 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median ini 10 ditambah 4 14 dibagi 20. Frekuensi mediannya berapa? Frekuensi mediannya 20 dikali 10. 10 itu panjang kelasnya. Jadi sama dengan 59,5 ditambah 0,5 sama dengan 60. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif yang ini, tadi caranya begini. Ini frekuensi kumulatifnya, di sini 4. Kemudian 6 ditambah 4. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Kemudian 10 ditambah 10 sama dengan 20. Kemudian 4 ditambah 20 sama dengan 24. 4 ditambah 24 sama dengan 28. 2 ditambah 28 sama dengan 30. Ini panahnya ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Menentukan modus. Nah, untuk menentukan modus, rumusnya tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Untuk menentukan modusnya, kita cari yang paling besar di sini, frekuensi yang paling besar. Di sini yang paling besar itu 10. Nah, 10 kelas 60 sampai 69. Titik bawah dari kelas 60 sampai 69 adalah 59,5. Ditambah D1. D1 itu selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Di sini 10. Frekuensinya 10. Frekuensinya 10 ya. Terus yang sebelumnya itu 6. Jadi 10 dikurang 6. D1-nya sama dengan 4. Nah, D2 itu selisih F modus dengan F setelahnya. 10 dikurang 4. 10 dikurang 4 berapa? 6. Jadi 4 bagi 4 ditambah 6 dikali 10. Dapatnya 4. 59,5 ditambah 4 sama dengan 63,5. Jadi modusnya itu 63,5. Oke, lanjut. OGIF dan histogram. Jika diberi soal, tentukan OGIF dari data tersebut. Nah, interval kelas. Kita harus menentukan batas kelasnya dulu. Kalau diberikan interval kelas dan frekuensi, tentukan dulu batas kelasnya untuk bisa menentukan berapa OGIF dan OGIF dan histogramnya. Ini batas kelas atasnya, batas kelas atas dari 9 sampai 21,
batas bawahnya 8,5, kemudian batas atasnya 21,5. Tadi batas bawah ini 9 dikurang 0,5, batas atasnya 21 ditambah 0,5. Selanjutnya gitu juga. Next. Distribusi kumulatif kurang dari. Untuk menentukan OGIF, perlu diketahui distribusi kumulatif kurang dari dan distribusi kumulatif lebih darinya. Nah, di sini kita bahas dulu distribusi kumulatif kurang dari. Tadi kan batas kelasnya sudah kita tentukan, kita ambil batas kelas bawahnya semua. Kemudian kurang dari 8,5, kurang dari 21,5, kurang dari 34,5, dan seterusnya. Batas kelas kurang dari 8,5 berapa? 0 kan? Karena tidak ada memang kosong, yang paling besar 9. Nah, berapa frekuensi kumulatif kurang dari 21,5? Itu 3. Nah, kurang dari 34,5 berapa? 3 tambah 4, 7. Kurang dari 47,5 ada berapa? 3 ditambah 4 ditambah 4. Ada 12. 12 ini ya. Ini 12. Kurang dari 60,5 berapa? 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 8. 20. Kemudian kurang dari 73,5 berapa? 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 12. 31. Itu seterusnya. Sama juga caranya untuk frekuensi kumulatif lebih dari. Begitu juga. Lebih dari 8,5 ada berapa? Ada 3. Lebih dari lebih dari 8,5 ada berapa? Ada 60. Karena ini semua dari sini lebih dari 8,5. Lebih dari 21,5 berapa? 57. Kita kurangin 3 karena di sini tidak memenuhi syarat kan? Ya, begitu juga selanjutnya semua sampai 0. Nah, kalau udah ditemukan frekuensi kumulatifnya, tinggal kita buat histogram dan poligon frekuensinya. Tadi di sini batas bawahnya kita tulis di sini 8,5, di sini 21,5, ini 34,5, 47,5, 60,5, 73,5, 86,5, dan 99,5. Ini kita masukkan frekuensinya di sini. Selesai. OGIF-nya sama seperti tadi, cuma bedanya kalau yang tadi berbentuk batang, kalau ini kita tarik garis saja. Yang perlu diperhatikan, histogram, poligon frekuensinya itu bukan frekuensi kumulatif ya, frekuensi biasa yang dari data sini, frekuensi yang ini. Nah, kalau yang OGIF itu menggunakan frekuensi kumulatif. OGIF frekuensi kumulatif kurang dari. Yang frekuensi OGIF, yang OGIF frekuensi kumulatif lebih dari, ini dari bawah
sampai dari atas sampai bawah. Yang lanjutan itu gabungan dari kurva ogive lebih dari dan kurva ogive kurang dari. Baiklah. Sepertinya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga Anda bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan ini dan semoga bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.